Hai semuanya, kalian tahu nggak sih kalau ada seekor anjing yang rela bolak-balik sejauh 8 kilometer hanya untuk ke sebuah stasiun menunggu tuannya. Hal tersebut dilakukan sampai 10 tahun lamanya, namun sayangnya dia tidak bisa bertemu dengan tuannya karena sang tuan sudah tiada. Mungkin kalian tahu kan kisahnya, tapi kalau belum tahu jangan sok tahu, nih aku kasih tahu. Yuk kita masuk ke ceritanya. Seekor anak anjing baru saja lahir di dunia pada bulan November 1923 di tangan seorang petani yang bernama Saito Yoshikazu. Anak anjing ini adalah keturunan dari anjing Akita Inu yang merupakan anjing yang sangat setia kepada pemiliknya. Si anjing kecil ini lahir di Odate, Prefektur Akita, Jepang. Di tempat lain ada seorang profesor yang bernama Ueno Hidesaburo. Beliau ini tengah mengajar di bidang pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo atau sekarang ini kita sebut dengan Universitas Tokyo. Pak Ueno ini tengah mencari seekor anjing untuk dipelihara oleh dirinya sendiri. Beliau pun meminta bantuan kepada mahasiswanya untuk dicarikan seekor anjing. Kebetulan ada seorang mahasiswanya yang kenal dengan Pak Saito. Nah, Pak Saito adalah petani yang memiliki anak anjing yang baru lahir tadi di bulan November di tahun 1923. Nah, akhirnya pada Januari tahun 1924, si anak anjing yang baru berusia 50 hari ini tuh dimasukkan ke dalam kantong beras agar dia tetap hangat, lalu dibawa ke Shibuya di mana jaraknya itu sekitar 600 km atau selama 20 jam perjalanan dengan menggunakan kereta. Tujuannya adalah anak anjing ini ingin diserahkan kepada Profesor Ueno. Setelah bertemu dengan anjing kecil ini, Profesor Ueno langsung menamai anjing tersebut dengan nama Hachi karena kaki Hachi itu mirip dengan huruf Jepang atau 8 yang disebut dengan Hachi. Profesor Ueno sangat menyayangi Hachi karena saat itu juga beliau itu tidak memiliki anak. Dia memperlakukan Hachi dengan sangat sesayang-sayangnya, teman-teman. Beliau ini mengizinkan Hachi untuk tidur di bawah tempat tidurnya, makan bersamanya, main bersama, dan juga Hachi ini memiliki kebiasaan untuk mengantar dan menjemput Profesor Aino ke stasiun Shibuya. Seperti yang aku tadi bilang, kalau profesor ini kan adalah seorang profesor di Universitas Kekaisaran Tokyo. Jadi beliau ini setiap pagi pergi mengajar. Nah, beliau ini berangkat mengajar dengan mengendarai kereta api di stasiun Shibuya. Dengan setianya juga Hachi ini mengantar di waktu pagi dan juga menjemput saat Profesor Ueno ini pulang di sore harinya. Tiba-tiba Profesor Ueno yang baru saja menyelesaikan rapatnya mengalami pendarahan otak yang membuat beliau meninggal secara mendadak. Nah, bagaimana dengan Hachi ya teman-teman? Hachi kan tidak tahu tentang hal tersebut. Ya kalaupun juga dia dikasih tahu, dia pasti tidak bakalan paham. Karena Hachi ini adalah seekor binatang. Yang dia tahu, dia datang ke stasiun Shibuya dan tuannya akan menghampirinya. Nah, hal itu juga dilakukan Hachi di hari kematian Profesor Ueno. Dia ini kebiasaannya kan tiap sore mendatangi stasiun Shibuya untuk menjemput tuannya. Tapi kok di hari itu dia tidak mendapati tuannya keluar dari stasiun. Hachi sampai harus masuk ke dalam kereta untuk mencari tuannya, namun dia gagal menemukannya. Setelah itu dia pun pulang kembali ke rumahnya dan sepertinya Hachi ini mengetahui kalau tuannya itu tidak baik-baik saja, sehingga selama 3 hari Hachi ini tuh tidak mau makan teman-teman dan hanya meringkuk di pakaian Profesor Ueno. Setelah kematian Profesor Ueno, akhirnya keluarga Pak Ueno ini pindah nih teman-teman ke tempat yang lebih kecil karena mereka ini tidak sanggup membayar sewa di tempatnya yang dulu. Sedangkan Hachi ini dititipkan di seorang yang memiliki toko kimono. Tapi sayangnya jarak antara toko tersebut dengan stasiun Shibuya teman-teman itu sejauh 8 km. Sedangkan Hachi ini kan tiap hari ya teman-teman, tiap pagi dan sore dia itu akan ke stasiun Shibuya karena memang itu rutinitas dia selama bersama dengan Profesor Ueno. Jadi selama Hachi tinggal di toko tersebut, dia itu tidak pernah tidak datang ke stasiun Shibuya dengan menempuh jarak 8 km itu teman-teman. Kasian kan? Untungnya nih teman-teman, ada seorang tukang kebun yang pernah bekerja dengan Profesor Ueno. Jarak rumahnya juga berdekatan dengan rumah Profesor Ueno dan tentunya berdekatan dengan stasiun Shibuya. Akhirnya beliau ini memutuskan untuk mengasuh Hachi sehingga Hachi ini tidak perlu bolak-balik sejauh 8 km untuk pergi ke stasiun Shibuya. Rutinitas Hachi pergi ke stasiun Shibuya ini teman-teman tidak pernah berhenti. Bahkan Hachi ini pernah dilempari teman-teman oleh seseorang yang tinggal di sekitar stasiun Shibuya karena mungkin Hachi ini dianggap peliharaan yang mengganggu. Nah, suatu hari ada seorang yang bernama Pak Saito nih teman-teman. Beliau ini sangat terkesan dengan kesetiaan Hachi terhadap majikannya. Sehingga beliau ini pun menulis sebuah artikel tentang Hachi, tentang kesetiaan Hachi yang rela menunggu tuannya selama 7 tahun teman-teman waktu itu.
Katanya artikel yang ditulis oleh Pak Saito itu adalah cikal bakal dari toko koran Asahi Shimbun. Akhirnya berkat dari artikel tersebut, cerita Hachi pun diketahui oleh penduduk Jepang saat itu, bahkan dari luar Jepang juga. Setidaknya itu memberikan sesuatu yang sangat baik kepada Hachi, di mana ketika Hachi mulai terkenal, orang-orang pun mulai sayang pada Hachi. Di mana awalnya dia selalu dilempari, nah sekarang Hachi ini dielus-elus oleh orang-orang yang melihatnya. Orang-orang yang mengetahui cerita Hachi ini pun menyumbangkan uang untuk Hachi teman-teman. Sehingga pada tahun 1934 mereka ini berhasil membuat patung Hachi di depan stasiun Shibuya nih teman-teman. Bahkan nih Hachi hadir dalam peresmian patungnya tersebut. Sayangnya teman-teman, pada tahun 1935, Hachi ini menderita cacing parasit yang membuat tubuhnya melemah. Karena penyakitnya tersebut, Hachi pun meninggal dunia teman-teman di usia 13 tahun atau 90 tahun usia manusia. Saat itu, Hachi telah menyelesaikan tugasnya untuk menunggu tuannya selama 10 tahun teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui nih teman-teman, kalau patung Hachi bukan hanya di depan stasiun Shibuya, tapi di Universitas Tokyo juga diabadikan patung Profesor Ueno dan Hachi. Akhirnya banyak orang yang sangat terkesan dengan rasa kasih sayang Profesor Ueno kepada Hachi dan juga kesetiaan Hachi kepada Profesor Ueno. Baiklah teman-teman, itulah tadi cerita dari anjing Hachiko. Kalian pasti sudah tahu kan ceritanya. Sekarang kalian bisa sok tahu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you on the next story. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena satu subscribe itu sangat bermakna bagi diriku. Sampai jumpa. Bye-bye.